Kemudian tidak kosong-kosongnya, marilah senantiasa kita mengucapkan dan menyampaikan selawat berdoa kepada junjungan agung Sallallahu alaihi wasallam. dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita akan diberikan keberkahan beliau berhasil. Amin, amin ya Allah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita awali pengajian fikih pada pagi hari ini dengan membacakan ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita awali pada pagi hari ini bacaan surat Al-Fatihah, ada yang kita bawa pulang. Amin ya Allah. Itu kita persilakan kepada ustaz kita, Ibu Tulis Robiah Madoya. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Makin gemoy. Enggak apa-apa. Gemoy itu gimana pun kita susahnya kita tolong sedang aja. Amin ya Allah, amin. Amin. Salam kenal untuk saya warga baru. Oh iya, salam kenal silaturahmi. Iya. Semoga sih. Baik, ibu-ibu dan putra-putri, marilah kita dengarkan pengajian fikih kita pada hari ini. Kepada majelis kakak kita persilakan. Terima kasih Bunda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada
masjid. Sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga yang hadir di kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, bahagia lahirnya, bahagia batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Imam Masjid dan Ibu Ketua, juga ibu-ibu pengurus majelis taklim dan ibu-ibu jamaah yang solihah dan insya Allah calon bidadari surganya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kudrat dan iradatnya Allah, atas kemahabaikan Allah, di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan hidayah istiqomah, yakni datang bersama-sama ke masjid yang penuh berkah ini dengan niat silaturahmi dan dengan niat tolabul ilmi. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah semoga silaturahmi kita di pagi hari ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah. Amin. Dan menjadikan jalan yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang susah Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan, yang bingung banyak masalah di rumah pulang ngaji semuanya beres, urusan-urusannya lancar, yang punya hutang pulang dari sini lunas hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal alamin. Pokoknya aminnya paling serius kalau ngomongin hutang. Itu tandanya apa Ibu? Punya hutang. Punya hutang, punya. Sedikit atau banyak? Bayar kalau mau lunas. Amin aja kencang. Kalau nggak dicicil ya nggak bakal lunas Ibu. Kalau mau lunas doanya kencengin, ikhtiarnya juga jangan lupa. Punya uang ada bayar. Betul apa betul? Mudah-mudahan silaturahmi kita ini juga menjadi jalan kita diberikan rezeki yang berkah berlimpah untuk ibadah. Allah mudahkan kita pergi ke Baitullah, ke Mekah dan ke Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sebelum kita dipanggil oleh Allah ke rahmatullah, mudah-mudahan kita dimudahkan bisa datang ke Mekah, ke Baitullah. Amin ya Rabbal alamin. Mau Ibu ke Mekah? Sudah daftar? Kalau mau berobat ke dokter semahal apapun gak daftar-daftar, bakal dipanggil gak sama susternya? Gak bakal. Makanya kalau mau ke Mekah minimal daftar. Ibu kan banyak tabungannya di rumah. Mas di rumah ada berapa kilo Mas? Mas Joko ada berapa kilo di rumah? Ada yang 90, mungkin itu emasnya gemoy. Ada yang 70, ada yang 40, itu emasnya gagal langsing.
Tapi emas itu nggak bisa dijual ya Bu ya. Emas yang ada suratnya nggak apa-apa kehilangan, berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, ke bulan suci Ramadan. Mari Bu, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, ke bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Amin ya Allah ya robbal. Di bulan Rajab kita banyak-banyak berdoa memohon keberkahan agar bulan Rajab ini kita makin giat beribadah, makin giat beramal soleh, agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Maka diantaranya dengan memperbanyak istighfar. Karena dalam salah satu keterangan bulan Rajab disebutnya mawasimul khairi. Apa Bu? Mawasimul khairi, artinya musimnya kebaikan. Jadi rugi kalau selama bulan Rajab ibadah kita sama seperti luar bulan Rajab. Yang malas sholat duhanya masih malas, rugi. Yang malas banyakin istighfarnya, rugi. Yang malas baca Al-Qur'annya, rugi. Yang malas baca sholawatnya, rugi. Kenapa? Di bulan Rajab ini Allah menurunkan air bah ampunan, air bah rahmat,
bagi hamba-hamba Allah yang menyibukkan diri di bulan Rajab dengan semakin giat beribadah, semakin semangat beramal soleh. Ya, yang gampang sajalah, memperbanyak istighfar, merasa kita banyak dosa. Betul apa betul? Banyak dosanya kita tidak, Bu? Banyak sekali atau banyak banget? Coba jujur, jangan bohong. Paling banyak dosa kita ke siapa? Udah dimintain uangnya, udah disuruh-suruh, direpetin tiap hari. Untung suami hatinya buatan Allah. Coba kalau hatinya buatan Cina, cepat pecah itu hati suami. Ibu merasa kita banyak dosa, perbanyak istighfar, perbanyak meminta maaf kepada suami. Jadi kalau mau pergi suami kerja, jangan begini, Bu, Bapak pergi, iyalah pergilah. Jangan, harus dikasih vitamin S. Apa, Bu? S? Senyuman, biar suami semangat. Dan tambah lagi biar berkah kerjanya semangat, salim. Ya, Bu. Jadi kasih 3S kalau suami mau kerja: senyum, salim, dan semangatin. Ayo Papa semangat kerjanya. Semangat, Pak. Jangan ibu lagi di kamar, suami pergi kerja, mah Papa mau kerja, yalah pergilah, hati-hati. Minimal salim, senyum, biar suami semangat. Insya Allah suami selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dibimbing di jalan yang Allah ridhoi. Kenapa sunnah salim kepada suami di setiap kesempatan? Karena salimnya suami kita ke suami, suami ke kita, itu merontokkan, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Tuh Ibu, kalau kita mau gampang diampuni dosa oleh Allah, banyakin salim ke suami. Malah dalam salah satu keterangan, kalau kita mau punya pahala nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad ada di mana, Bu? Mekah, Masjidil Haram. Kita pergi umroh pun, kalau kita ada kesempatan ke sana, alhamdulillah. Tapi itu luar biasa penuhnya. Ka'bah itu kan jutaan orang tidak henti-henti tawaf, betul tidak, Bu? Nyium Hajar Aswad itu bukan hal yang gampang. Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah, dikasih Hajar Aswad di hadapan kita, yakni suami kita. Jadi kalau ibu banyakin nyium suami, sama halnya pahalanya nyium Hajar Aswad. Nanti pulang dari sini, dari ngaji, ibu salim tangannya, kecup keningnya. Kata suami, Mama, kenapa kamu sakit ya? Enggak, habis ngaji. Emang kenapa di ngajinya? Banyakin ngecup suami, karena pahalanya sama dengan ngecup Hajar Aswad. Mau diamalkan, mau? Nah, jangan jauh-jauh nyari surga. Surga kita ada di rumah, yaitu ridhonya suami. Suami hatinya lapang, suami hatinya nyaman, suami hatinya senang. Karena perlakuan dari istrinya, dijamin barokah rumah tangganya, dijamin lancar segala urusan, dijamin barokah rumah tangganya, dijamin lancar segala urusan. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi fikih. Karena sekarang sudah memasuki bulan Rajab, kita sebentar lagi berarti memasuki bulan Syaban, setelah Syaban Ramadan. Jadi fikihnya di siang hari ini fikih haid ketika di bulan Ramadan. Bila mana seorang perempuan kalau lagi puasa di siang hari, mau perempuan mau laki-laki, haram berhubungan badan. Ya Bu, tidak boleh puasa berhubungan badan, haram. Batal puasanya, dan jadi nanti dapat kiparatnya kiparatul udma, harus puasa 2 bulan
turut. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang sengaja berhubungan badan di siang hari Ramadan, maka itu kodok puasanya wajib plus bayar kifaratul udma. Kifaratul udma itu kifarat yang besar, yaitu diantaranya puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana puasa 2 bulan berturut-turut? Ibu sudah puasa sebulan, lalu ibu sakit batal, ulang lagi dari nomor 1. Udah dapat mau 2 bulan, udah berapa hari? 2 bulan itu berapa hari, Bu? 60. Ibu sudah puasa 59 hari, ternyata ibu batal karena sakit atau karena hal yang lainnya, maka dimulai lagi dari hari pertama. Itulah namanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kayaknya susah ya Bu ya. Makanya dijaga sepengantin-pengantin barunya jangan sampai berhubungan badan di siang hari Ramadan karena kifaratnya besar. Kenapa disebut besar? Berat melaksanakannya, harus puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja nggak tahan, apalagi 2 bulan ya Bu. Lalu bagaimana karena siang hari tidak bisa berhubungan suami istri? Ini di sini maaf, karena ini fikih harus dijelaskan. Masih pada punya suami kan? Alhamdulillah. Berarti ini pasti ada kejadian di bulan Ramadan. Berhubungan siang hari tidak bisa, maka pasti malam hari berhubungan badan. Apalagi Ramadan itu anak-anak meleknya suka lama, karena pulang dari taraweh langsung tadarus bersama di masjid. Paling mereka habis pulang gak langsung pada tidur main HP. Tidurnya jam 12:30 atau jam 12. Nah, nunggu anak tidur, suami istri melaksanakan rapat malam. Karena habis capek ketiduran. Ternyata pas bangun sebentar lagi imsak. Ya Bu, bukan sahur lagi, sebentar lagi imsak. Dilihat 5 menit lagi imsak. Jadi pilihannya apakah mandi besar dulu atau sahur dulu? Maka jawabannya sahur terlebih dahulu. Apalagi ibu belum masak apa-apa, cepat masak mie aja yang cepat lah. Karena kalau masak rendang udah keburu maghrib lagi. Siapkan sahur untuk kita, untuk suami dan untuk anak-anak. Kapan mandinya? Nanti selesai sahur. Karena kalau mandi besar dulu, nanti sahurnya enggak keburu. Kan haram Umi katanya kalau belum mandi besar habis hubungan suami istri, kita berjalan-jalan maka bumi dan 7 lapis ke bawah bumi melaknat wanita yang tidak mandi setelah berhubungan suami istri. Maksud hadis tersebut adalah ketika seorang perempuan yang sudah berhubungan suami istri tidak langsung mandi, tidak ada alasan apapun. Tapi insya Allah kalau kita kan habis hubungan suami istri pasti langsung mandi, betul tidak? Tidak langsung pun kalau berhubungan malam minimal sebelum sholat subuh sudah mandi, itu tidak apa-apa. Cuma memang tidak boleh dibiasakan menunda-nunda mandi junub, karena itu tidak baik. Bahkan maaf Ibu, karena ini fikih memang harus jelas. Ketika suami mau minta lagi, berarti kan udah nih, suami minta lagi, jangan langsung dikasih lagi. Ibu minimal wudu dulu, sunnahnya. Nggak mandi lagi nggak apa-apa, wudu aja dulu, nanti mandinya disekaligus kan. Paham Ibu? Nah, jadi ketika kejadian setelah berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan, pas bangun kesiangan 5 menit lagi ke waktu imsak, maka dahulukan sahur. Setelah sahur selesai baru kita mandi junub. Bagaimana kalau udah adzan? Kalau udah adzan ya nggak bisa sahur dong Bu. Langsung ibu mandi, langsung mengerjakan puasa hari itu seperti orang yang puasa pada
umumnya. Kan niatnya udah tadi malam, betul tidak? Karena dalam puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada itu niatnya harus dari malam, bukan pas waktu sahur. Kebanyakan orang-orang niat puasa itu pas waktu sahur, padahal kan niatnya juga jelas. Nawaitu sauma godin an adain fardi syahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa esok hari. Berarti kalau kita niat puasanya malam, benar niat puasanya esok. Kalau pas waktu sahur bukan esok, esoknya esok lagi. Berarti kalau puasa Ramadan memang harus betul-betul diperhatikan, niatnya harus di malam hari. Karena kalau kita ikut madhab Syafi'i, ketika ada orang yang lupa niat puasa di malam hari, lalu pas ingat waktu sahur belum puasa, belum niat, maka dia puasa seperti orang pada umumnya, tapi hari itu tidak dihitung puasa, wajib diqada di lain waktu. Pentingnya niat di malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sedang mengerjakan puasa Ramadan, 5 menit lagi ke waktu maghrib, kita sakit perut, lalu kita ke kamar mandi karena sakit perut, mau pipis. Pas dilihat ternyata tamu undangan bulanan datang. Bagaimana puasanya ibu? Lanjutkan atau batal? Batal. Meski 5 menit lagi ke waktu buka puasa, karena sudah datang tamu bulanan, maka kita wajib langsung menyegerakan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana perasaannya ibu? Kalau 5 menit lagi kebuka langsung datang haid. Kecewa, manusiawi ya bu ya. Tapi sekarang udah ngaji, jangan kecewa lagi kalau kejadian kita nanti di Ramadan seperti itu. Karena apa? Ketika kita menerima ketentuan dari Allah dengan ridho, maka Allah ridho. Jadi ketika buka celana dalam, keluar haid, maka jangan gini, waduh 5 menit lagi, coba nanti dulu ya. Gak bisa dong, emangnya bisa dilakban. Kalau bisa dilakban, bisa dilakban dulu biar gak keluar. Atau begini, tahu gini, aku gak pipis tadi, ece-ece aja nanti pipisnya pas mau isya. Nanti hari itu dihitung puasa, gak bisa. Justru menerima ketentuan Allah hari itu kita haid, meski 5 menit lagi kebuka, pahala ridho menerima takdir Allah besar pahalanya. Mungkin sama dengan pahala puasa. Tapi hari itu gak dihitung puasanya, iya. Karena gak dihitung puasa kan belum sampai maghrib udah batal, udah haid. Tetap lelah kita, haus kita, lapar kita dihitung kebaikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doanya ibu, ketika melihat darah haid keluar, doanya apa? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, hadiahnya umroh, ongkos masing-masing. Apa doanya ketika melihat darah haid? Di sini masih pada haid kan? Karena masih produktif, di sini masih muda-muda. Alhamdulillahi ala kulli halin, astagfirullaha min kulli dzanbin. Alhamdulillahi ala kulli halin, astagfirullaha min kulli dzanbin. Itu bacaan ketika kita melihat pertama darah haid keluar. Mau di bulan Ramadan, mau di bulan biasa-biasa. Ayo ulangi lagi bu. Alhamdulillahi ala kulli halin, astagfirullaha min kulli dzanbin. Artinya apa? Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu dari setiap apa yang terjadi. Wa astagfirullah min kulli dzanbin, ya Allah ampuni hamba
hamba dari setiap dosa yang sudah dilakukan. Jadi mau haid, mau tidak haid, selama kita ridho menjalani takdir Allah, maka di sanalah letak ridho Allah kepada kita semuanya. Maka tadi wanita yang haid menjelang 5 menit lagi kebuka, langsung harus buka, tidak boleh menahan-nahan. Beda lagi dengan orang yang sucinya di siang hari. Contoh, Maret nanti puasa Ramadan tanggal berapa ya? 10 kalau nggak salah ya Bu. Pokoknya 10, 11 lah, itu kan kalau Indonesia nggak aneh. Ada yang duluan, ada yang nanti, kita ngikut yang mana aja yang bagus menurut Menteri Agama, kita manut aja. Contoh puasa Ramadan di bulan Maret tanggal 10. Ternyata kita masih haid nih, dari tanggal 9 belum bersih. Bahkan taraweh pertama pun belum ikut karena masih haid. Sudah dijelaskan beberapa bulan ke belakang. Kalau nggak salah ini 1 tahun saya bertemu lagi dengan ibu-ibu ya. Kalau nggak salah ya Bu RT. Kalau nggak salah tahun kemarin makan-makan karena mau puasa. Ya betul nggak? Makanya cara pakai daun kalau nggak salah. Nah, ketika tanggal 9 Maret masih darah haid keluar atau bahkan udah nggak deras tapi masih ada plek. Nah, ketika tanggal 9 Maret masih darah haid keluar atau bahkan udah nggak deras tapi masih ada plek. Sudah diajarkan oleh Siti Aisyah kalau kita mau mandi wajib dari haid, yang tidak cukup melihat darah dari celana dalam. Harus pakai tisu atau kapas, masukin sedikit ke area kewanitaan kita. Karena bisa jadi di celana dalam sudah bersih, tapi pas di dalamnya masih coklat. Banyak kejadian perempuan atau wanita atau istri-istri yang haidnya udah bersih, udah suci, ternyata malam suami minta jatah, mungkin goyangannya terlalu hot, keluar lagi darahnya, berarti masih haid. Makanya harus hati-hati. Maaf ya ibu, ini bukan jorok karena ini fikih. Kata ibu, apalah goyangan-goyangan, kata nenek katanya. Nenek masih ada suami kan? Oh udah nggak ada ya Allah. Berarti nenek calon bidadari surganya Allah. Nenek setia soalnya akan bertemu lagi dengan ayang bebnya nanti di surga. Nah ibu-ibu, makanya perlunya kehati-hatian. Pas ibu periksa waktu sahur, kata ibu, aduh saya mau ikut puasa pertama. Pas diperiksa pakai tisu ternyata masih ada plek coklat. Plek coklat itu masih darah, ibu belum boleh mandi. Kalau maksain mandi haram, puasanya nggak sunnah, nggak sah. Ternyata ibu memang tidak bisa puasa hari itu. Pas mau sholat duhur, kata ibu, udah bersih, di celana dalam juga udah nggak ada. Ibu periksa lagi pakai tisu, ternyata sudah bersih. Tidak ada lagi bercak, tidak ada lagi cairan yang bau darah. Maka sesegera mungkin, kan kita tidak boleh menunda mandi wajib ya Bu ya. Kalau udah bersih darah kapanpun ya mandi, meskipun tengah malam. Nanti kalau nggak langsung mandi, takutnya banyak kewajiban-kewajiban sholat yang tertinggal. Nah ibu mandi di waktu duhur, orang lain kan lagi pada puasa tuh. Ketika ibu sudah mandi wajib di waktu duhur Ramadan itu, maka setelah ibu mandi, ibu wajib imsak. Apa itu imsak? Menahan, tidak boleh makan dan minum. Sama halnya dengan orang berpuasa. Ini dalam kitab Safinatun Najah Imam Syafi'i. Orang yang haid bersuci di siang hari setelah melakukan mandi wajib tidak boleh makan minum, sama halnya dengan orang berpuasa pada umumnya. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib tiba. Jadi kalau ibu mau tidak lapar, mau tidak haus, kalau benar mau mandi di siang hari, ibu kenyangin dulu perutnya. Makan, minum, karena setelah mandi wajib tidak boleh lagi makan dan minum. Ibu wajib imsak. Imsak itu kan bahasa Arab, artinya menahan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Cuma hari itu masuk list kodok puasa. Jadi bedanya tadi ya, bedanya sama yang tadi haid, sesegera mungkin wajib membuka puasanya, wajib buka puasanya, wajib membatalkan.
Tapi kalau mandi di siang hari, stop, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi tetap hari itu tidak dihitung puasa, langsung masuk list kodok puasa. Paham Ibu? Paham Ibu? Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana seorang perempuan biasa haidnya 5 hari, ternyata di bulan Ramadan kadang ada yang lebih maju sebentar haidnya, kadang ada yang lebih lama haidnya. Contoh, ketika biasanya haid 5 hari, ternyata baru 3 hari darah sudah bersih, sudah dicek pun gak ada lagi bercak sedikit pun, lalu ibu mandi. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ibu puasa, ibu batal karena haid. Masuk tanggal 4-nya bersih darahnya, ibu mandi. Di tanggal keempat ibu berpuasa full karena mandinya pas waktu subuh. Jadi bisa ikut sahur, bisa ambil niat dari malam karena sudah bersih. Di hari keempat ibu puasa full dari imsak sampai subuh. Ternyata besok harinya di hari kelima darah keluar lagi, maka ibu masih haid. Hari kemarin di hari keempat yang ibu puasa full dari subuh sampai maghrib tidak dihitung puasa, dihitungnya list kodok puasa. Kenapa? Kan saya full puasanya dari imsak sampai maghrib, karena ibu puasa dalam masa haid. Paham Ibu? Biasanya nih, gak semuanya, biasanya justru kalau lagi Ramadan waktu haidnya itu makin lama. Biasanya 7 hari jadi 9 hari. Biasanya 9 hari, 11 hari. Itu memang godaan. Apalagi kalau yang gak ikut puasa dari awal, aduh udah gak sabar lihat orang berbondong-bondong tarawehan, udah rindu ya Bu ya. Betul tidak? Kan suasana taraweh itu diantaranya menambah kerinduan kita untuk menambah amal kebaikan. Suasana Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kuat. Kita sama-sama persiapkan lahir batin kita menyambut bulan Sya'ban. Apalagi di bulan Sya'ban, bulan di mana diturunkannya perintah sholawat. Maka sudah 2 zikir yang tidak boleh terlepas. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat. Apa Bu? Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat. Istighfar laksana sabun. Sabun mandi membersihkan badan kita dari kotoran yang ada di badan. Sholawat laksana parfum. Ketika sudah mandi badan seger, ditambah lagi parfum seger, suasananya jadi happy, bawaannya jadi seneng. Beda lah kalau bau ya Bu ya. Bau itu bikin mumet, bau itu bikin pusing. Makanya kenapa Rasulullah sunnah memakai wangian. Tapi tentunya memakai wangian untuk menjaga marwah kita sebagai seorang muslimah. Jangan sampai memakai wangiannya untuk menebar fitnah, apalagi untuk menggoda kaum Adam. Itu yang diharamkan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sholawat, istighfar makin diperbanyak lagi, karena dengan istighfar kita akan dimudahkan dalam setiap urusan. Dengan istighfar akan dimudahkan rezeki kita yang halal berkah berlimpah dari berbagai arah. Dengan sholawat kita diampuni dosa, dengan sholawat kita dinaikkan derajat, dengan sholawat kita cepat dikabulkan hajat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kita hadiahkan istighfar kita untuk diri kita sendiri, untuk suami kita, untuk kedua orang tua kita, untuk mertua kita, untuk guru-guru kita, untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ati qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.